Welcome back to this channel Learn with April and with me Laila April. Well, today we're gonna discuss about the skill 2 about TOEFL preparation. Di sini teman-teman kita akan bahas mengenai objek preposisi. Harus berhati-hati ya mengenai objek preposisi ini. Karena apa? Kita langsung aja lihat penjelasannya. Perlu berhati-hati dikarenakan objek preposisi itu adalah sebuah benda ya atau pronoun. Tapi mereka tidak bisa menjadi subjek. Nah, nggak bisa jadi subjek. Kenapa begitu? Dikarenakan sebelum kata benda tadi terdapat sebuah preposisi atau kita bisa bilang juga sebagai prepositional phrase. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan karena subjek itu akan berdiri sendiri. Subjek itu adalah noun atau pronoun yang berdiri sendiri tanpa preposisi sebelumnya. Jadi kalau ada preposisi sebelumnya berarti kata benda itu bukanlah subjek. Perhatikan kalimat berikut. After his exam, Tom will take a trip by boat. Nah, yang ditebali ini after dan by ini merupakan preposisi. Sedangkan kata benda setelahnya itulah yang kita bilang objek. Jadi objek preposisi. Nah, kata benda ini seperti his exam dia tidak bisa menjadi subjek. Kalau kita lihat selanjutnya ada verb will take. Ini sebagai verb. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya itu yang berdiri sendiri. Jadi subjeknya adalah Tom. His exams tidak bisa menjadi subjek. Nah, teman-teman perlu berhati-hati di sini karena biasanya kesalahan sering terjadi pada objek preposisi yang banyak menganggap itu sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Yuk kita bahas contoh soal di sini. With his friend bla 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 found the movie theater. Nah, ada found di sini merupakan verb. Subjeknya siapa? Ada his friend. Apakah his friend merupakan subjek? Bukan, karena sebelumnya ada with, yaitu merupakan preposisi. Jadi his friends di sini adalah objek preposisi. Yang dibutuhkan di sini adalah subjek. Siapa subjeknya? Ya, subjek adalah he. Kalau teman-teman bingung preposisi itu apa sih? Kata depan. Biasanya kita selalu sebut dalam bahasa Inggris in, on, at, dan teman-temannya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dalam kolom ini, baris ini. Nah, adalah semuanya preposisi. Mereka akan keluar di soal di dalam kalimat-kalimat yang perlu nanti teman-teman analisa. Semuanya tuh kita sering lihat, tapi mungkin nggak tahu kalau mereka termasuk kategori preposisi. Jadi, well, yuk dibaca, diingat lagi. Cara mengingatnya dengan sering-sering latihan soal. Di sini kuncinya ya. Objek preposisi, preposisi yang diikuti dengan kata benda atau pronoun itu disebut objek preposisi. Jadi jika ada kata dalam bentuk objek preposisi itu bukanlah subjek. Bukan sebuah subjek. Ingat, subjek berdiri sendiri tanpa ada preposisi sebelumnya. Mari kita latihan soal. Nah, teman-teman di sini seperti tadi bisa underline subjeknya 1 dan verbnya 2 kali serta circle the prepositional phrase. Oke? Indikasi juga apakah correct atau incorrect kalimatnya. Mari kita bahas contoh. Yang pertama, the interviews by radio broadcasters were carried live by station. Nah, di sini kita bisa lihat ada verb.
Kenapa sih April suka banget analisa tuh verb yang duluan? Iya, karena verb itu paling mudah kita spot ya, kayak ada tandanya is, MR, was, were, will, yang permodalan, terus juga ada bentuk kedua, ketiga. Ya, mudah sekali di spot, jadi kita bisa cepat tahu kalau itu sebuah kata kerja. Dan di sini ada kata benda, the interviews. Ada juga radio broadcasters. Nah, kesalahan orang-orang di sini mereka mengatakan bahwa subjeknya adalah broadcasters. Radio broadcasters karena dekat dengan posisinya itu dekat dengan verb. Padahal subjeknya adalah the interviews. Sedangkan by radio broadcaster tidak bisa menjadi subjek dikarenakan ada by. By ini merupakan preposisi, jadi ini adalah objek preposisi. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu cara menganalisa ini supaya nanti ketika masuk ke soal jadi nggak bingung mereka sebagai apa dan apa yang dibutuhkan dalam soal tersebut. Well, kalimat ini ada subjek, ada verb, pas ya, sama-sama plural dan correct. Selanjutnya, in the last possible moment before take off, took his seat. Well, took di sini dari in the last possible moment, objek preposisi, before take off juga objek preposisi. Nah, kita nggak punya subjek, berarti kalimat ini incorrect. Selanjutnya, soal dari nomor 1 sampai 8 teman-teman kerjakan sendiri, pause video ini dan bisa play lagi untuk mendengarkan penjelasan. Ayo kita bahas. Number 1. Bla 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 bla. Kita analisa, ada at. At ini merupakan preposisi, berarti sampai kata benda terakhirnya adalah objek preposisi. Ada flowers, kata benda sendiri, kemungkinan dia sebagai subjek. Ada in quantities, in plus kata benda. Dari of sampai dozen, objek preposisi juga. Dan ada can be delivered. Nah, subjek dan verb, correct ya. Number 2, the progressive reading methods. Ini adalah subjeknya. Karena dia nggak ada objek preposisi sebelumnya, jadi dia merupakan subjek. At this school, ada at, jadi this school tidak bisa menjadi subjek ya, objek preposisi dia. Are given merupakan verb. Jadi kalimat ini benar atau salah? Benar sekali, correct. Lanjut nomor 3. For the last 3 years, di sini ada objek preposisi at various hospitals. Objek preposisi juga in the county, objek preposisi. Ada has been practicing, adalah verb. Jadi kalimat ini nggak punya subjek, incorrect. In the past, nah, objek preposisi a career, subjeknya in politics, objek preposisi. Was not considered, verb. Kalimat ini correct. Jadi subjek dan verb nggak harus selalu sampingan. Seperti ini kan dia diapit dengan 2 objek preposisi, nggak masalah. Selanjutnya number 5, ada shopping, kata benda. Subjek in the downtown, sampai area ya, sampai kata benda terakhirnya. Objek preposisi of the city, objek preposisi ada it, subject has improved. Verb, nah what do you think about it? Double subject, ya balik lagi ke skill 1, terdapat double subject. Jadi walaupun sudah benar ada subject verb, tapi kalau dia double tetap nggak bisa ya, incorrect, kalimatnya salah. Lanjut nomor 6, at the building site, the carpenters with the most experience, objek preposisi, were given, verb. Ini sudah jelas, correct. 7,
For the fever and headache. Objek preposisi ada for ya. Terus took ada verb. Kita kurang subjek. Jadi misalnya untuk membuat kalimat ini lengkap, contohnya for the fever and headache you took gitu. Ada subjeknya harus ya. Incorrect. The report subject with complete documentation, objek preposisi karena ada with itu merupakan preposisi, and then was delivered merupakan verb, dan yang terakhir ini adalah correct. Nah, gimana teman-teman sejauh ini, bisakah membedakan antara subjek dan objek preposisi? Balik lagi, tadi kita lihat kalau bingung siapa saja preposisi nih, teman-teman bisa lihat di sini. Dan ingat ya, satu kata dia nggak selalu itu harus preposisi. Contohnya seperti ada kata after, ada juga as. Nanti dia akan muncul di kategori lain yang bukan hanya sebagai preposisi. Nah, jadi kita harus melihat clue itu. Well, thank you very much for watching this video. Terima kasih juga sudah belajar bareng April. Jangan lupa untuk selalu share video belajar bahasa Inggris bareng April dan kasih tahu semua teman-teman kamu untuk selalu belajar bahasa Inggris di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar atau juga kunjungi Instagram dan with April ya teman-teman. Well, thank you. Sampai ketemu lagi di video ketiga tentang A positif. April pamit. Cheerio.